Republik Indonesia telah mengalami pergantian kepemimpinan sejak berdiri sebagai sebuah negara. Setidaknya, sudah 7 tokoh yang memimpin negara ini, sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo yang segera menyerahkan tampuk kekuasaannya ke presiden berikutnya. Namun, masih ada 2 tokoh presiden yang tidak begitu diketahui. Salah satunya yaitu Mr. Asad. Mr. Asad lahir di Dusun Pincuran, Landai, Kubang Putiah, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat, pada 18 September 1904. Ia adalah pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Mr. Asad belajar di Sekolah Agama Adabiyah dan Mulo Padang, selanjutnya ke Stovia, Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, ia keluar dari Stovia dan melanjutkan ke AMS. Dari AMS, Mr. Asad melanjutkan studinya ke Rijkshogeschool School, Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta. Mr. Asad menikah dengan Rusia dari Sungai Puar, Agam, di Rumah Gadang Kapalokoto pada tanggal 12 Juni 1949. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan seorang putri. Ketika menjadi mahasiswa RHS, ia memulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan, dalam gerakan pemuda dan politik. Saat itu, Mr. Asad giat dalam organisasi pemuda Jong Sumatera Nenbon. Karir politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi pengurus besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda, ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa, Mr. Asad masuk ke dalam politik Partai Indonesia atau Partindo. Dalam partai ini, Mr. Asad bergabung dengan pemimpin Partindo seperti Adenan Kapaugani, Adam Malik, Amir Syarifuddin, dan lain-lain. Kegiatannya di bidang politik pergerakan kebangsaan diketahui oleh pengajar dari pihak Belanda, sehingga ia tidak diluluskan walau sudah beberapa kali mengikuti ujian akhir. Tersinggung atas perlakuan itu, ia memutuskan meninggalkan Indonesia lalu pergi ke Belanda dan memperoleh sarjana gelar hukum di sana. Sekembalinya ke tanah air, di tahun 1939, Mr. Asad berpraktik sebagai advokat hingga masuknya Jepang di tahun 1942. Di zaman Jepang, beliau diangkat sebagai camat Gambir, kemudian Wadana Mangga Besar di Jakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat dan badan pekerjanya pada masa revolusi 2 kali mengadakan hijrah ke Yogyakarta karena situasi dianggap terlalu riskan dan agar revolusi Indonesia tetap berjalan. Pada saat itu, Mr. Asad duduk sebagai anggota sekretariatnya. Pada tahun 1946 hingga Desember tahun 1949, ia ditunjuk menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat dan badan pekerjanya. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Mr. Asad ditangkap Belanda bersama Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin republik lainnya. Kemudian diasingkan di Manumbing di Pulau Bangka. Selepas agresi militer 2 berakhir, Mr. Asad dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Mr. Asad sebagai pemangku jabatan presiden bermula dari sikap Belanda yang terus menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berbagai kesepakatan ditempuh untuk mendapatkan pengakuan, termasuk diantaranya adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang mengubah status Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara Federasi Republik Indonesia Serikat. RIS memiliki 7 negara bagian, salah satunya yaitu Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, karena keputusan tersebut, maka Konstitusi RIS dan UUD 1945 tidak dimungkinkan berlaku secara bersamaan. Perubahan ini juga mengubah pucuk pimpinan yang berada di Indonesia,
di mana Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS. Maka, sesuai konstitusi yang ada, semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua Komisi Nasional Indonesia Pusat, di mana Mr. Asad saat itu adalah sosok yang menempati jabatan tersebut. Maka, pada 27 Desember 1949, Presiden Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Mr. Asad. Jabatan tersebut kemudian berakhir setelah pada 15 Agustus 1950, Insinyur Soekarno menandatangani UUD Sementara Republik Indonesia, dan 2 hari kemudian, pada 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Usai menjabat sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. Asad duduk sebagai anggota DPR RI dan duduk dalam Kabinet Natsir sebagai Menteri Dalam Negeri sejak September 1950 hingga Maret 1951. Setelah Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin pada 5 Juli 1959, banyak pertentangan bermunculan termasuk oleh Mr. Asad. Karena pertentangannya tersebut, Mr. Asad pun kerap diawasi oleh intelijen Indonesia serta PKI. Untuk menyelamatkan diri, Mr. Asad memutuskan untuk pindah ke Sumatera dan berdiam diri selama beberapa hari di Palembang bersama keluarganya. Mr. Asad juga turut bergabung dengan PRRI. Hal ini membuat Mr. Asad kemudian harus berkeliaran di hutan ketika pemerintah mulai menggempur PRRI. Saat dalam pelarian itulah ia menyadari bahwa kesehatannya memburuk, hingga ditangkap dan dipenjara selama 4 tahun, yaitu sejak 1962 hingga 1966. Mr. Asad baru dibebaskan setelah terjadi pergantian rezim dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Kemudian, pada tanggal 16 Juni 1976, Mr. Asad wafat di rumahnya di Warung Jati, Jakarta Selatan.